Hai, selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Saya membuat tugas ini dengan nama Zulfa Nuriyah Urbaningrum, NPM 22041016 dari Fakultas Hukum semester 3 untuk mata kuliah Hukum Internasional Universitas Wijaya Putra, Surabaya. Saya akan menceritakan sejarah hukum internasional mulai dari zaman India kuno hingga abad ke-20. Namun sebelum menceritakan sejarahnya, saya akan memberikan keterangan singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum internasional. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan, tindakan, atau kejadian yang memiliki sifat publik, yang berlaku bagi negara-negara di seluruh dunia tanpa mengganggu hukum dari negara-negara tersebut selama hal tersebut tidak berada di luar batas nasional. Hubungan antar negara terjadi karena adanya kebutuhan dari masing-masing negara yang bisa dibantu atau diringankan oleh negara lain dengan sistem barter ataupun perjanjian. Hal tersebut menjadi indikasi adanya hukum internasional yang dilakukan oleh masyarakat yang juga disebut sebagai masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Hukum internasional memiliki nama lain atau translasi ke dalam bahasa asing, yakni International Law dalam bahasa Inggris, Droit International dalam bahasa Prancis, dan International Recht dalam bahasa Belanda. Sedangkan untuk istilahnya, hukum internasional biasa disebut sebagai hukum antar bangsa, hukum antar negara, hukum dunia, dan hukum transnasional. Sejarah hukum internasional dimulai dari zaman India kuno. Pada zaman ini, kebudayaan India kuno mempunyai kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno mengenal ketentuan-ketentuan dan hak-hak seorang duta, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan hukum perang, cara melakukan perang, hingga bagaimana cara memperlakukan tawanan perang. Hubungan antar raja juga telah diatur oleh kebiasaan bernama Desa Dharma. Selain itu, ada buku yang berjudul Arta Sastra Gauma Sutra yang berisikan hukum kerajaan, hukum keluarga, serta hukum kasta dan memuat tentang hukum kerajaan yang mengatur hubungan antara raja-raja. Pada zaman Yahudi, hukum bangsa-bangsa telah dikenal pada masa ini. Adapun ketentuan-ketentuan perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Pada hal ini, hukum perang Yahudi memperbolehkan adanya penyimpangan ketentuan perang saat bangsa Yahudi menghadapi musuh bebuyutan. Pada zaman Yunani, negara-negara menaati adat istiadat dan praktik-praktik dalam proses pembentukan kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional. Negara-negara merdeka juga mulai mengadakan hubungan diplomatik dan hubungan dengan dunia luar yang membantu perkembangan kaidah kebiasaan dalam urusan diplomatik. Adanya konsep hukum alam pada masa ini dilakukan secara mutlak dimanapun yang berasal dari akal manusia. Konsep ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi, yang selanjutnya dilanjutkan ke Roma dan dikenalkan kepada dunia. Ajaran hukum alam memiliki peran besar dalam sejarah hukum internasional yang memberikan dasar-dasar dalam pembentukan hukum yang ideal, yang menjelaskan bahwa konsep bermasyarakat secara internasional merupakan keharusan dari akal budi atau rasio manusia. Hal ini memberikan dasar kepentingan hidup berdampingan secara tertib dan damai, meskipun asal-usul dari negara-negara tersebut berbeda dari negara-negara lain. Sedangkan pada zaman Romawi, tidak terlalu banyak perkembangan zaman pada zaman ini dalam hubungan antara kerajaan-kerajaan, karena pada zaman ini masyarakat dunia merupakan satu imperium dengan nama Imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah dengan kebudayaan Romawi. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak asas atau konsep yang selanjutnya diterima dalam hukum internasional.
Hukum Romawi mengenal asas-asas dari hukum perdata yang selanjutnya berperan penting dalam hukum internasional seperti occupation, servitude, bona fides, dan asas pacta yang masih digunakan hingga saat ini. Hukum Romawi menjadi dasar pembagian sistem-sistem hukum di Eropa yang khususnya negara-negara Eropa Barat sehingga mempengaruhi perkembangan hukum internasional pada masa sekarang. Salah satu hukum yang diterapkan oleh Kekaisaran Romawi adalah ius gentium yang merupakan hukum yang mengatur antara orang Romawi dan bukan Romawi. Ius inter gentes yang merupakan hubungan antara publik dengan individu. Hal tersebut menjadi awal munculnya hukum yang mengatur tentang hubungan subjek hukum lintas batas teritorial atau negara. Namun pada akhirnya, kekuasaan Kekaisaran Romawi meluas sehingga tidak ada satupun negara merdeka, sehingga hukum antar bangsa tidak diperlukan pada masa ini. Ada dua hal khusus yang menghalangi perkembangan evolusi sistem hukum internasional, yang diantaranya adalah kesatuan duniawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci, serta struktur feodal Eropa Barat yang melekat pada hierarki otoritas menghambat adanya bangsa-bangsa merdeka. Juga mencegah negara-negara mendapatkan karakter kesatuan dan otoritas negara berdaulat modern. Dilanjutkan pada masa Perjanjian Westphalia. Perjanjian ini merupakan tiang sejarah dari lahirnya negara-negara modern dalam hukum internasional. Karena lahirnya perjanjian ini, selain adanya persoalan-soalan keagamaan seperti pertentangan antara agama Katolik dan Protestan, serta persoalan-persoalan perkembangan kenegaraan dan hubungan antar bangsa dan adanya pengakuan internasional. Perjanjian ini dapat mengakhiri perang 30 tahun. Ada dampak besar lain dalam perubahan-perubahan peradaban manusia. Di antaranya adalah beberapa negara yang sebelumnya merupakan satu kerajaan besar menjadi negara-negara kecil karena keinginan masyarakat di wilayahnya, yang beberapa contohnya adalah Luxembourg, Belanda, dan Belgia, yang sebelumnya menjadi satu negara di Eropa bagian barat. Ada contoh lain dari masyarakat kerajaan-kerajaan kecil yang bersatu membentuk satu negara seperti Italia. Perjanjian ini memang bukanlah perjanjian pertama yang pernah dilakukan dalam peperangan. Namun perjanjian ini dapat mengubah sejarah, yakni mengakhiri perang 30 tahun di Eropa serta menghasilkan dokumen-dokumen penting bagi sejarah manusia. Adanya asosiasi-asosiasi regional yang mengacu pada perjanjian ini, serta bertambahnya pandangan kebersamaan dan pandangan bahwa perang, kedengkian, pembunuhan, dan pelanggaran HAM merupakan dosa dan akhirnya timbul semangat kebersamaan tanpa memandang agama dan ras. Pada abad ke-18, ada dua aliran hukum internasional yang timbul setelah Hugo Grotius, yakni aliran hukum alam dan positivisme. Hidup berorganisasi dalam negara dapat diatur oleh manusia melalui akal yang berasal dari hukum alam menurut Pufendorf, ahli hukum yang berasal dari Belanda. Adapun seorang filsafat Jerman bernama Christian Wolff dengan teori dunia yang meliputi negara-negara, civitas maxima, sedangkan Zauss, guru besar hukum perdata di Oxford, tidak menolak secara penuh tentang hukum alam. Namun guru besar Zauss lebih mementingkan praktik yang terwujud dari perjanjian-perjanjian serta kebiasaan. Ada pandangan lain yang datang dari seseorang bernama Emery Vattel. Beliau mengatakan bahwa dirinya tidak termasuk dalam aliran hukum alam ataupun aliran positivis. Namun ia dapat digolongkan dalam aliran eklektik, yakni aliran yang mengadopsi hal-hal baik dari kedua aliran tersebut. Paham ini berdampak terhadap perkembangan hukum internasional, seperti adanya kebiasaan dan perjanjian antar negara yang ekuivalen sebagai hukum atau norma. Kecenderungan perkembangan antar pakar hukum mengemukakan kaidah-kaidah hukum internasional dalam bentuk kebiasaan dan traktat, dan mengurangi kedudukan hukum alam sebagai sumber dari hukum internasional. Pada era kebangkitan negara-negara baru yang ditandai dengan peluasan kebudayaan Eropa keluar benua,
diikuti dengan penemuan-penemuan baru yang tentu saja memerlukan peraturan baru dalam perbuatan internasional. Dan yang terakhir, pada abad ke-20, perkembangan di abad ini dipengaruhi oleh Konferensi Perdamaian tahun 1856 dan Konferensi Jenewa tahun 1864 yang memprakarsai Konferensi Perdamaian Den Haag tahun 1988. Konferensi-konferensi tersebut disusul dengan Konferensi Perdamaian II pada tahun 1907. Konferensi Perdamaian tahun 1988 dan tahun 1907 mendirikan Mahkamah Arbitrase Permanen yang sebelumnya disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dan Briand-Kellogg Pact atau Perjanjian Umum untuk menghentikan perang sebagai alat kebijakan nasional. Liga Bangsa-Bangsa berdiri setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919 yang bertujuan untuk mencegah peperangan, menyelesaikan pertentangan antara negara melalui negosiasi dan diplomasi, dan memperbaiki kesejahteraan hidup. Liga Bangsa-Bangsa tidak dapat mencegah Perang Dunia II dan keeksisannya digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 Juni 1945 dengan tujuan perdamaian dan keamanan dunia, mendorong ikatan persaudaraan antar bangsa melalui kredit hak asasi manusia, kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan, sehingga timbul keselarasan dalam tindakan-tindakan terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. LBB ataupun PBB juga menyediakan bantuan kemanusiaan jika ada peristiwa kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata, sehingga masyarakat internasional modern mendirikan lembaga internasional lintas batas-batas negara dengan wewenang dan tugas khusus. Perkembangan negara-negara baru dibarengi dengan penghormatan hak asasi manusia dengan bentuk deklarasi ataupun konvensi, mengantarkan hukum internasional kepada evolusi paling akhir, yakni pakar hukum internasional modern banyak memperhatikan secara lebih kepada praktek dan keputusan-keputusan pengadilan. Sekian sejarah yang saya bawakan mengenai hukum internasional. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Selamat pagi, siang, atau malam untuk semuanya.